Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Pita Pratiwi, guru kelas 6 pada SDN Mustika Jaya 7, Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi Quizizz sebagai sarana untuk pengimbasan tugas dari pelatihan Quizizz yang saya ikutin. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak share screen yang akan saya sampaikan. Ya. Pengimbasan pelatihan Quizizz. Yang pertama, sebelum kita mengaplikasikan atau belajar mengaplikasikannya, kita akan beritahukan sedikit tentang apa itu aplikasi Quizizz. Ya. Quizizz merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Kuis interaktif yang dibuat memiliki hingga 4 pilihan jawaban, termasuk jawaban yang benar, dan dapat ditambahkan dengan gambar ke latar belakang pertanyaannya. Nanti gambarnya bisa kita pilih sesuai dengan kemauan kita. Kemudian, Quizizz dapat memberikan data statistik tentang hasil kinerja siswa secara langsung. Artinya ketika kuis itu kita gunakan, maka setelah kuis itu selesai, kita akan bisa mendapatkan laporan dari kegiatan Quizizz tersebut. Quizizz tidak hanya dapat dikerjakan saat pembelajaran di kelas saja, tetapi dapat juga dibuat PR. Nah, ini nanti ada pilihan. Kalau misalnya dikerjakan di kelas itu biasanya dalam bentuk soal pilihan ganda, isian atau IC. Sementara kalau untuk buat PR itu bisa berupa isian atau tugas dengan menggunakan lembar PPT atau slide PPT yang sudah kita ubah dalam bentuk PDF. Nah, lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih lanjut tentang kelebihan Quizizz. Ya. Di sini kelebihan Quizizz bagi seorang siswa yang pertama adalah siswa tidak dapat mencontek sesama temannya karena soal yang diberikan kepada siswa satu dengan yang lainnya telah diacak. Jadi di sini tidak ada siswa yang punya kesempatan untuk nyontek ke temannya yang lebih pintar, misalnya ya duduknya mau deket sama teman yang lebih pintar supaya nanti bisa mengerjakan dengan mencontek jawaban. Ini tidak bisa karena dalam Quizizz jawaban soalnya sudah diacak. Kemudian soal dibuat dengan ketentuan waktu tertentu membuat siswa tidak punya kesempatan untuk bertanya dengan orang di sekitarnya atau melihat buku catatan. Nah, di sini lebih lebih objektif. Artinya siswa tidak punya kesempatan untuk mencontek pada temannya atau bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya atau melihat buku catatan. Kemudian setelah mengerjakan kuis, siswa dapat mengetahui ranking yang dia dapat dari keseluruhan siswa yang mengerjakan soal tersebut. Misalnya dalam satu kelas itu ada 40 siswa, nanti siswa yang sudah mengerjakan kuis itu akan mengetahui apakah dia masuk ke peringkat 1, masuk 5 besar, 10 besar, atau bahkan 10 besar dari bawah. Itu nanti bisa akan diketahui hasilnya secara langsung. Kemudian siswa akan mengetahui soal dan jawaban yang betul dari soal yang telah dikerjakannya. Di sini kalau misalnya ada 20 soal, siswa tersebut sudah mengerjakannya sampai selesai. Kemudian ada 10 soal yang dia mampu kerjakan dengan jawaban yang benar, kemudian sisanya masih salah. Atau mungkin dari jauh satu soal itu dia akan mengetahui jawaban yang benar itu yang seperti apa, yang salah seperti apa. Kemudian kalau jawaban yang benar itu biasanya ditandai dengan warna biru, kalau jawaban yang salah dengan warna yang lainnya. Jadi ini secara otomatis siswa akan tahu, oh iya tadi saya mengerjakan 20 soal, 5 saya kerjakan salah, 15 saya kerjakan betul. Ini hasilnya akan bisa langsung diketahui oleh siswa tersebut. Kemudian kelebihan Quizizz bagi guru apa? Kelebihan Quizizz bagi guru di sini ada yang namanya grading otomatis. Artinya di sini guru tidak usah bersusah payah mengurutkan nilai-nilai siswa, tetapi dalam rapotnya secara otomatis sudah akan tampil laporan siswa yang grade atau nilainya paling tinggi sampai siswa yang urutan paling rendah. Jadi nomor 1, misalnya paling tinggi nomor absen 10, urutan kedua nomor absen 30, nanti secara otomatis akan tersortir berdasarkan nilai. Jadi bukan berdasarkan nilai absen, tapi berdasarkan nilai yang paling tinggi sampai nilai yang paling rendah.
Nanti kemudian ada analisis butir soal. Nah, ini nanti laporan analisis butir soalnya itu apakah itu termasuk yang bisa dijawab oleh kebanyakan siswa atau soal yang sulit dan hanya bisa dijawab oleh sebagian siswa. Jadi nanti ada laporannya. Nah, nanti laporannya ini dalam bentuk Excel. Kemudian laporan cukup detail, setiap siswa akan dilaporkan secara jawabannya, benar salahnya, serta persentase pencapaian kuisis untuk seluruh siswa. Nah, ini nanti akan diketahui, misalnya dari satu kelas itu ada 40 siswa, ternyata siswa yang sudah lulus atau nilainya sudah di atas KKM itu misalnya 10 siswa dengan nilai 80 ke atas, kemudian yang 80 ke bawah masih ada 25 siswa lagi, kemudian di grade lagi, misalnya ada siswa yang 10 siswa nilainya 80 ke atas, ada yang 80 sampai 70 misalnya 5 siswa, 70 sampai 60 itu misalnya 7 siswa, dan sisanya 8 orang masih di bawah nilai 5. Jadi otomatis akan diketahui laporannya mana siswa yang sudah memenuhi kriteria KKM atau ketuntasan belajar, mana yang belum. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengadakan pengayaan atau remedial. Nah, ini lebih memudahkan pekerjaan guru. Nah, kemudian bagaimana cara kita masuk ke kuisis? Ini perhatikan di sini. Nah, yang pertama kita masuknya adalah kita masuk ke http://quizzes.com untuk sign atau untuk masuk. Kemudian di sini untuk memudahkan, Anda bisa menggunakan akun Google. Artinya kita membuat akun Google otomatis ya. Kalau kita sudah bisa menginstal aplikasi Quizzes, otomatis kita sudah punya akun ya. Kita sudah bikin akun ya. Akun Google di situ kita bikin untuk misal, kemudian kita bisa menggunakannya untuk masuk ke dalam aplikasi Quizzes. Selanjutnya, nanti pilihan akun Gmail akan digunakan. Nah, ini untuk login. Misalnya kita mempunyai beberapa akun, ya kita supaya lebih memudahkan kita, nggak mencari dari yang lain, kita gunakan akun Google kita, kemudian yang kita gunakan akun Google yang sudah kita buat atau yang sudah kita miliki. Ya, akun Gmail yang sudah kita miliki, walaupun mungkin kita punya akun yang lain, tapi untuk memudahkan kita pilih menggunakan akun Gmail. Kemudian kita tentukan kita menggunakan Quizzes ini untuk apa. Di sini ada pilihan yang pertama untuk kegiatan sekolah, kemudian untuk kegiatan bisnis, atau untuk digunakan secara pribadi, untuk keperluan pribadi, atau untuk kepentingan yang lain. Kalau misalnya untuk sekolah, misalnya untuk ujian, untuk ulangan. Kalau untuk bisnis, misalnya untuk mencatat statistik penjualan atau keuntungan atau bonus gitu kan misalnya. Atau misalnya kalau untuk personal ini bisa untuk menanyakan misalnya polling tentang ketertarikan orang lain terhadap diri kita gitu. Apakah nanti kita bisa memberikan semacam kuis tapi yang kuesioner ya, yang jawabannya nanti bukan berupa pertanyaan soal, tapi itu merupakan pendapat gitu. Kemudian kita lanjutkan di sini. Yang pertama, sebelum kita membuat soal kuisis itu kita membuat kelas. Membuat kelas. Nah, ini adalah lembar atau halaman tempat tampilan kelas yang sudah kita buat disertai dengan kodenya. Kemudian kalau kita mau menambahkan siswa, ya siswa kita, karena kita sebagai seorang guru, siswa kita yang akan kita tambahkan untuk menjadi siswa yang belajar dalam kelas kita itu, kita cukup mengcopy link kelasnya ini, kemudian kita share ke siswa itu baik melalui pesan WA atau yang lainnya. Kemudian nanti setelah kita share secara otomatis siswa yang sudah kita kirimin link untuk bergabung dengan kelas kuisis kita otomatis akan mencoba bergabung mengikuti perintah-perintah yang di situ. Kemudian tampilannya bagaimana seperti ini. Nah, ini adalah bentuk kelas kuisis yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Misalnya saya sebagai guru di SDN Mustika Jaya 7, ini saya buat kelas 6B SDN Mustika Jaya 7. Seperti ini tampilan kelasnya. Kemudian nanti kita tinggal menambahkan add student. Kalau kita memilih add student, nanti kita tuliskan email siswa satu persatu, atau dengan jalan pintas tadi kita mengirimkan link
kelasnya kita share ke grup WA siswa, otomatis nanti siswa akan bergabung dengan sendiri-sendiri, ya. Nah, cara men-share-nya seperti ini. Jadi kita link kode kelasnya kita copy, kemudian kita buka WA web, ya. Kemudian kita cari grup yang akan kita kirimi link kelasnya, baik itu merupakan grup siswa atau secara personel per siswa, WA pribadi ya, atau dengan menggunakan WA grup. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada keterangan. Ini yang diterima siswa seperti ini. Ini nama kita sebagai guru akan muncul di sini. Misalnya di sini kelas 6B SDN Mustika Jaya 7. Nah, di sini nama saya akan tampil sebagai guru di sini. Nah, kemudian nanti siswa yang sudah kita kirimi link untuk bergabung, mereka bisa mengklik join kelas. Artinya bergabung dengan kelas yang kita buat. Nah, seperti ini misalnya. Nah, di sini siswa yang sudah menerima link itu, kemudian dia mengklik join kelas, akan muncul tampilan seperti ini. Siswa diminta untuk menuliskan nama depan, nama belakang, dan email yang ia gunakan. Ini contohnya di sini saya menggunakan nama anak saya ya, saya tuliskan di sini nama Dwi Yoga Wicaksana. Email yang digunakan ekasiswi635@gmail.com. Nah, ini nanti ketika dia klik join, otomatis nanti namanya akan muncul di dalam kelas kuisis yang sudah kita buat. Nah, gampang. Nanti untuk siswa yang lainnya juga sama. Jadi nanti ada tampilan di sini diinformasikan bahwa ada kelas 6B SDN Mustika Jaya 7, nama gurunya Vita Pratiwi, kemudian kalau siswa itu sudah menerima link untuk join, tinggal diklik join, kemudian akan muncul perintah dia untuk menuliskan namanya dan menuliskan Gmail-nya, kemudian klik join, otomatis siswa itu akan bergabung secara langsung ke dalam kelas kita. Selanjutnya, untuk membuat ya, di sini untuk membuat soal dalam bentuk kuisis ini di sini seperti ini tampilannya. Jadi ketika kita sudah sign in, kita sudah membuat kelas, selanjutnya kita akan membuat soal begini tampilannya. Nah, di sini ini kita akan memilih sebelum kita membuat membuat soal ini, kita klik di sini ada pilihan. Ada pilihan, ini di search ini kita bisa memilihkan soal-soal yang akan kita jadikan panduan atau yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Misalnya klik di sini matematika. Nanti secara otomatis akan muncul contoh-contoh soal matematika yang sudah dibuat oleh orang lain, ya, yang pernah menggunakan kuisis. Kemudian di situ kita bisa mengadopsi atau mengcopy paste, kemudian bisa kita gunakan untuk kelas kita membuat soal. Tapi di sini saya menyarankan kalau kita digunakan untuk ujian siswa kita sendiri, kita yang mengajar, kita tahu materi mana yang sudah kita sampaikan, mana yang belum, alangkah lebih baiknya kalau soal tersebut kita buat sendiri, jangan sampai mengcopy dari milik orang lain. Tapi kalau misalnya waktunya terbatas, misalnya kita terlalu banyak pekerjaan, hari itu kita mau mengadakan ulangan, bolehlah gitu kan, kita mengadopsi dari soal yang sudah dibuat oleh orang lain, kemudian di situ ada perintah copy seluruhnya atau copy sebagian, kita create, kita masukkan ke dalam soal yang akan kita buat. Nah, cara membuatnya bagaimana? Kita lihat di sini. Nah, dalam membuat soal ini ada dua pilihan, dua opsi. Yang pertama, new quiz, ini biasanya digunakan untuk soal dalam bentuk pilihan ganda, isian, atau isi. Nah, di sini ini yang udah sering digunakan untuk setingkat SD ya. Jadi ada soal pilihan ganda, ada isian, ada isi. Kemudian pada kedua ini ada new lesson, ini ujian yang biasanya digunakan kebanyakan untuk anak SMP atau SMA atau orang kuliah ya. Karena biasanya di sini perintahnya itu dipaparkan dalam bentuk slide. Nah, atau menggunakan PPT yang nantinya bisa kita transfer atau kita import. Setelah PPT itu kita jadikan ke dalam bentuk PDF. Nah, nanti bisa kita lihat di belakang ya. Yang pertama dari dua pilihan ini kita pilih yang pertama dulu, yang new quiz. Nah, create new quiz, kita pilih yang atas ya, yang new quiz, akan muncul tampilan seperti ini. Nih, create a quiz. Nah, di sini
kita diminta untuk menuliskan nama kuisnya. Kita diminta menamakan nama kuisnya di sini, dituliskan di sini. Misalnya di sini saya menuliskan nama kuisnya adalah kelas matematika atau belajar matematika atau belajar bahasa Indonesia atau kelas yang lain. Nah, ini pada kesempatan kali ini saya membuat kelasnya nama kuisnya ini kelas matematika. Kemudian karena kelas matematika, otomatis bidang studi yang saya pilih di sini adalah matematika. Atau mungkin kalau nggak kita gunakan kelas matematika, bolehlah kita buat nama kuisnya itu belajar matematika. Kemudian mata pelajarannya kita pilih matematika. Sinkron kan ya? Jadi boleh kelas matematika atau belajar matematika, kemudian mata pelajarannya kita pilih matematika biar sinkron atau sesuai ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, setelah kita buat nama kuisnya kelas matematika, kita pilih matematik sebagai mata pelajarannya, kemudian next. Langkah selanjutnya next, kemudian akan muncul seperti ini. Karena tadi kita milihnya new quiz itu di situ ada option untuk pilihan ganda, untuk isian, untuk isi, maka akan tampil seperti ini. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana? Apakah soal itu akan kita buat dalam pilihan ganda, isian, atau isi? Ini ada pilihannya. Nah, ini saya coba pilih untuk membuat soal dalam pilihan ganda. Otomatis yang saya klik di sini adalah multiple choice. Nah, nanti setelah kita klik multiple choice akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tip your question here. Tuliskan pertanyaan Anda di sini. Nah, ini nanti kita tuliskan soalnya di sini. Kemudian nanti jawabannya option A, B, C, D. Kita masukkan ke sini. Misalnya yang pertama, bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri disebut bilangan titik-titik. Misalnya jawaban A, bilangan prima. Kemudian yang B, bilangan genap. Yang C bilangan ganjil, yang D bilangan cacah. Nah, kita pilih jawaban yang betul adalah bilangan prima, berarti kita klik di sini. Secara otomatis nanti kalau mengerjakannya siswa menjawab betul, dia memilih jawabannya bilangan prima, otomatis nanti akan ada keterangan benar dan warnanya akan menjadi hijau. Ya, kemudian jawaban itu dapat dipilih dalam beberapa opsi. Jadi ada option A, B, C, D, atau misalnya bentuk jawabannya berupa gambar. Gambar, atau boleh kita menjawabnya itu dalam jawaban suara. Artinya misalnya jawabannya dengan menggunakan suara bilangan prima. Misalnya bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan cacah. Jadi tidak berupa pilihan A, B, C, D, tapi dengan menggunakan suara bilangan prima, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan cacah, dan seterusnya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya, kita perhatikan di sini. Nah, di sini ini nah, ini sama dengan tadi langkahnya kalau kita membuat soal ya dalam bentuk yang lain. Nah, di sini tadi kita sudah mencoba menggunakan new quiz ya. New quiz dengan membuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian di situ ada pilihan untuk jenis jawabannya, boleh menggunakan gambar atau menggunakan audio atau suara atau menggunakan video. Nah, kemudian lanjutkan di sini, kita akan mencoba membuat dengan pilihan yang new lesson. Artinya di sini soalnya tidak dalam bentuk pilihan ganda, tapi kita menggunakan PPT atau slide PowerPoint. Nah, caranya sama. Kita berikan nama dulu di sini create a lesson. Kalau tadi create a class, sekarang create a quiz, a new quiz. Ini tadi kalau kita menggunakan new quiz seperti ini perintahnya. Iya, create a quiz. Sekarang kita mencoba untuk yang create a lesson.
Nah, seperti ini. Create a lesson dengan tugas ya. Dengan nama kuisnya adalah tugas matematika. Kemudian kita pilih mata pelajarannya di sini matematika. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah slide yang bisa kita gunakan untuk menulis informasi atau materi yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, kalau tadi pilihan ganda kan bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini ada kolom untuk soal, ada 4 kolom untuk jawaban, kemudian nanti kita diminta untuk menuliskan jawaban yang benar. Di sini soalnya bisa berupa gambar, bisa berupa suara atau video, sama juga untuk pilihan jawabannya bisa berupa gambar atau suara ataupun video. Nah, kalau dalam PPT ini setelah kita tuliskan nama soalnya, kemudian kita pilih mata pelajarannya, kita lihat di sini slide-nya seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung menuliskan tugasnya di sini. Tugas, paparan tugas yang akan kita berikan kepada siswa, kita tuliskan di sini, kemudian kita nanti bisa memasukkan tabel, atau kalau untuk statistik atau untuk gambar misalnya bangun ruang, nanti ada fasilitasnya di sini. Atau lebih gampangnya, kalau misalnya kita sudah punya tabungan soal dalam bentuk PPT, kita bisa mengimportnya. Dari mana? Caranya soal yang sudah kita buat dalam bentuk PPT, PowerPoint, itu kita ubah ke dalam bentuk PDF, baru kemudian kita import ke dalam Quizzes. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini adalah contoh soal yang sudah saya buat di dalam PPT dan sudah saya rubah menjadi PDF dan saya import ke dalam Quizzes. Hasilnya seperti ini. Ini ada slide pertama, judul soalnya, kemudian ada soal yang nomor 1. Nah, setelah soal pilihan ganda tadi kita buat ya dengan menggunakan pilihan new quiz dan new lesson. Kalau new quiz tadi pilihan ganda, kemudian ada jawaban benar salah, ada 4 opsi. Bisa juga kita dengan menggunakan suara atau video. Nah, di dalam new lesson ini kita akan mendapat tampilan seperti ini. Jadi tadi kan seperti ini ya. Ini adalah slide yang sudah disiapkan untuk kita menuliskan soal atau materi yang akan kita sampaikan. Kemudian nah ini seperti ini, kita boleh langsung mengetikkan di sini. Ya, ini di sini ada boleh ditambahin tag, ada boleh statistik gambar, ada boleh bangun ruang, atau lebih singkatnya kalau kita sudah punya tabungan dalam bentuk soal yang sudah kita kemas dalam PPT, kita bisa rubah PPT tersebut ke dalam bentuk PDF, kemudian kita import langsung ke Quizzes. Nah, seperti ini lebih memudahkan kerja kita. Jadi enggak double-double. Kalau kita sudah membuat soal dalam bentuk PPT, bisa dijadikan PDF, kemudian kita import ke Quizzes. Nah, soal yang sudah kita buat, tadi yang pertama saya bikin soal kelas matematika, ya, yang berisi tentang latihan soal matematika bangun ruang. Kemudian saya bikin soal statistik, ya, statistik ini tentang perhitungan dalam bentuk tabel. Ini nanti akan muncul koleksi soal-soal latihan yang kita buat dengan kuis ini akan muncul seperti ini. Yang tadi sudah kita buat ini akan muncul di dalam perpustakaan atau library. Perpustakaan kita akan muncul semua soal yang sudah kita buat, baik itu bentuknya kuis atau lesson. Tadi yang kuis boleh berupa pilihan ganda atau isian atau esai, sementara yang lesson itu dengan menggunakan slide PPT yang kita rubah menjadi PDF dan kita import ke dalam Quizzes. Nah, seperti ini. Ini kurang lebihnya tadi. Ini saya sudah bikin kelas matematika, soal matematika, kemudian soal PDF matematika, kemudian belajar matematika tentang bangun ruang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita sudah selesai membuat soal? Kalau kita sudah selesai membuat soal, sekarang langkah selanjutnya bagaimana kita menyampaikan soal itu kepada siswa? Karena tujuan kita membuat soal kan untuk memberikan ujian kepada siswa. Nah, jadi di sini kita buka soal yang akan kita berikan. Nah, kita buka misalnya di sini saya membuat kelas matematika untuk bangun ruang. Nah, ini sebelum kita
share, sebelum kita bagikan ke siswa, alangkah baiknya kita review dulu. Kita lihat satu persatu soal yang sudah kita buat itu apakah sudah benar soalnya, titik komanya, penulisannya, ya kan? Kemudian pilihan jawabannya apakah sudah lengkap, ada 4. Kemudian apakah kita sudah memilih salah satu jawaban yang benar dari soal tersebut, ya. Nah, ini untuk lebih amannya supaya tidak terjadi kesalahan dalam penilaian. Artinya apa? Jawaban benar yang kita pilih untuk menjawab pertanyaan itu kita pilih ternyata salah. Kemudian yang yang bisa mengakibatkan kerugian pada siswa yang harusnya jawabannya benar, tapi karena kita memilih jawaban yang benarnya salah, bisa jadi nilainya salah, tapi siswa yang menjawab salah karena kita pilih jawaban yang benarnya salah menjadi benar. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, lebih baik kita preview atau kita lihat ulang, kita uji ulang sekali lagi sebelum kita share nih. Dari nomor 1 sampai nomor 20, misalnya kalau kita bikin soalnya nomor 1 sampai 20, kalau nomor 1 sampai 10 ya nomor 1 sampai 10 dan seterusnya. Kemudian di sini, nah caranya bagaimana? Setelah kita ini nanti di bawah soal ini ada pilih continue. Nah, kita di sini, nah ini adalah perintah untuk mengcopy link soal. Ini ada copy link soal ini, kita copy. Kemudian kemana kita akan menge-share? Kalau kita akan menge-share ke grup WA, berarti kita bisa menggunakan seperti atau daftar pustakaan soal yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah sebelum kita men-share soal tersebut kepada siswa sebagai bahan ujian atau materi untuk pengambilan nilai, maka kita harus review soal tersebut. Ya, kita teliti satu persatu dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Kita tulis apakah soalnya sudah betul penulisannya, apakah jawaban yang disampaikan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, apakah jawaban yang benar sudah sesuai dengan pilihannya, dan seterusnya. Kemudian, selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah men-share soal tersebut. Setelah soal kita preview, nanti di halaman akhir ini akan muncul continue atau perintah untuk melanjutkan, kemudian akan muncul seperti ini. Ya, ini di sini copy link dari soalnya bisa kita klik, kita copy, kemudian kita ke share. Gimana? Misalnya kita mau share ke grup WA, berarti kita buka WA dulu, ya, kemudian kita pilih di grup WA mana kita akan men-share soal tersebut. Misalnya saya di sini punya grup family kelas 6B. Di situ ada kumpulan siswa-siswa saya yang bisa saya perintahkan untuk mengerjakan tugas kuisis yang sudah saya buat. Kemudian ini kalau secara grup. Kalau misalnya secara pribadi, misalnya siswa tersebut tidak ada di dalam grup WA, bisa menggunakan WA pribadi. Atau kalau kita mau men-share ke dalam kelas GCR, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Kita klik ya linknya, kemudian kita posting. Selanjutnya di sini kita bisa memilih kalau untuk grup GCR apakah cukup satu kelas GCR saja atau kelas yang lain atau semuanya kelas, kita sesuaikan. Nah, kalau misalnya di sini ada tampilan beberapa kelas dari GCR yang kita punya. Kalau ini misalnya kelas baru yang tadi kita buat, tampilannya seperti ini, kita bisa mengklik, kemudian di-share, di-posting soalnya di sini. Kemudian ini adalah tampilan kelas yang sudah ada, yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian nanti setelah siswa mengerjakan, hasil laporan dari uji coba pengerjaan soalnya akan muncul seperti ini laporannya. Jadi ada beberapa nama siswa, kemudian ada nilainya yang diurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah, kemudian ada laporannya dalam bentuk tabel Excel seperti ini yang bisa kita jadikan untuk bahan pengayaan dan remedial. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini selain tadi soal dalam bentuk pilihan ganda, kemudian soal dalam bentuk slide yang merupakan soal homework atau soal pekerjaan rumah, saya punya satu lagi ini pilihan. Nah, di sini saya akan membuat soal dalam bentuk PDF matematika, masih dalam soal yang sama matematika, cuman kalau tadi untuk soal pilihan ganda itu kita digunakan untuk kuis langsung, kemudian soal yang kedua statistik itu juga kita penugasan langsung. Jadi ada soal di situ
siswa bisa langsung mengerjakan. Kemudian di sini saya mempunyai soal dalam bentuk slide quizzes yang bisa saya gunakan sebagai pengganti saya ketika saya tidak bisa mengajar langsung di hadapan siswa di dalam kelas, atau saya tidak bisa memberikan materi secara langsung dengan tatap muka online baik melalui Jimit atau Zoom. Tapi di sini saya akan membuat soal kuisis itu dalam bentuk paparan soal dan penyelesaiannya. Jadi tidak usah menggunakan kita berceramah atau kita berceramah secara langsung atau secara online dengan Jimit atau Zoom, tapi di sini kita bisa memberikan soal atau penjelasan dalam bentuk slide di mana kita bisa menampilkan di sini misalnya kita pilihnya ini adalah lesson untuk homework, kita pilih untuk homework untuk PR. Nah, di sini kita bisa melihat, nah ini adalah tampilan slide-nya. Yang pertama, pembahasan matematika, pemecahan soal operasi bilangan bulat dalam soal cerita. Kemudian kita tampilkan soalnya. Nah, setelah soalnya kita tampilkan, kemudian kita tampilkan juga jawaban dari soal tersebut, sehingga dengan membaca materi yang ada di dalam slide-slide yang sudah kita sampaikan ini, siswa sudah bisa memahami materinya. Ada soalnya, ada langkah-langkah pengerjaannya, ada hasil akhir dari pengerjaannya. Jadi tanpa kita harus berceramah langsung, baik melalui metode tatap muka di depan kelas atau menggunakan Jimit atau Zoom, tapi kita bisa memberikan materi karena mungkin pada saat yang sama kita harus memberikan materi di tempat lain atau kita ada pekerjaan yang lain. Nah, solusinya seperti ini, kita bisa membuat kuisis dalam bentuk PDF dengan soal dan mengisikan paparan jawabannya. Jadi semuanya bisa teratasi. Kalau tadi dengan soal pilihan ganda itu kita bisa menggunakan untuk pengujian secara langsung. Kalau menggunakan PPT, slide PPT itu kita bisa digunakan untuk PR di rumah dengan pembatasan waktu tertentu. Tadi yang soal statistik itu ya. Kemudian kalau bentuk slide seperti ini kita bisa jadikan sebagai pengganti kehadiran kita di hadapan kelas secara langsung tatap muka, atau kita tidak harus melakukan tatap muka jarak jauh menggunakan Jimit atau Zoom, tapi cukup kita memberikan materi melalui kuisis, di mana di dalam materi itu dalam bentuk slide yang ada soalnya, ada pembahasan soalnya, ada hasil dari pengerjaan soalnya. Jadi ada tiga jenis ya. Yang pertama tadi saya bikin soal untuk pilihan ganda. Pilihan ganda itu ditugaskan secara langsung atau kuis langsung secara interaktif ya, dengan siswa langsung mengerjakan. Kemudian yang kedua, slide statistik dalam bentuk PPT yang sudah saya rubah menjadi PDF, kemudian saya share dan meminta siswa untuk mengerjakannya di rumah atau sebagai PR, atau saya membuat slip PPT seperti ini, kemudian saya import ke dalam kuisis, di mana ini sebagai pengganti kita berceramah di depan kelas atau menjelaskan langsung dengan tatap muka, atau kita berceramah melalui Zoom atau Jimit. Jadi tanpa kehadiran kita pun siswa sudah bisa memahami materi yang kita berikan, karena di sini ada soalnya, ada pembahasan soalnya, dan ada akhir dari jawaban soalnya. Nah, kemudian nanti kita share di sini. Kita pilihnya untuk assessment, untuk homework, atau untuk di-share sekarang. Dibagikan langsung sekarang ketika siswa berada di dalam kelas, tapi kita tidak bisa hadir, baik secara tatap muka, melalui Zoom, atau Jimit. Ya, begitu ya Bapak Ibu kurang lebihnya jenis-jenis soal, bagaimana cara membuat kelas, bagaimana cara membuat soal dalam bentuk pilihan ganda, dalam bentuk PPT, ya. Sudah saya terangkan semuanya, mudah-mudahan bisa diterima. Nah, ini untuk pembagian pengaturan batas waktu ini kita bisa sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Mau dibuat kuis yang selesai pada waktu 1 jam atau setengah jam atau 2 jam. Kemudian kalau untuk homework itu mau sehari, 2 hari, 3 hari, atau seminggu atau sebulan, silahkan kita masih bisa menentukan batas waktu sesuai dengan keinginan yang kita mau dan disesuaikan dengan kemampuan siswa kita. Nah, seperti ini.
Nah, ini untuk hasilnya. Setelah dipilih pengaturan waktunya, kita klik continue, akan muncul tempat di mana kita akan menge-share soal tersebut, misalnya di WA atau di grup WA atau WA secara pribadi atau dengan menggunakan di-share ke dalam DCR. Kemudian setelah soal itu sampai ke siswa tampilannya bagaimana di dalam handphone atau laptop siswa itu akan tampil seperti ini. Misalnya tadi saya menge-share soal dalam bentuk slide. Nah, nanti otomatis siswa yang sudah membuka linknya akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik start dan nanti akan muncul paparan atau slide-slide yang berupa penjelasan soal atau materi soal yang harus dikerjakan siswa ini. Atau kalau dalam bentuk pilihan kuis pilihan ganda juga akan muncul soal-soalnya yang diiringi dengan musik, disertai dengan gambar-gambar yang menarik dan lain sebagainya. Nah, ini informasi tentang keakuratan soal yang sudah kita buat dalam kuisis ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian ini kalau kita mau review sebelum kita menampilkan soal tersebut ke siswa atau kita share ke grup WA atau ke GCR atau ke yang lainnya. Nah, ini adalah hasil akhir dari pengerjaan kuis yang sudah dikerjakan siswa. Ya, kurang lebihnya seperti itu tutorial pemakaian aplikasi kuisis untuk pembelajaran kepada siswa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selamat mencoba. Bapak Ibu ya. Ya. Untuk selanjutnya materi sudah saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan atau ada kesalahan dalam saya menyampaikannya, saya mohon maaf. Harapan saya semoga pengimbasan ini bisa berguna untuk teman-teman sesama peserta webinar, terutama untuk pelatihan aplikasi kuisis atau mungkin teman-teman yang kemarin tidak sempat bergabung, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini bisa dimanfaatkan sebagai referensi untuk pemahaman mengenai aplikasi kuisis. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan saya. Dan untuk mengakhirinya, salam saya untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.